Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku semua kelas TIP 19-2 ya. Pada hari ini Selasa tanggal 28 April ya, tahun 2020. Kita akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah teori sistem basis data. Sudah siap semua ya? Sudah belajar? Minggu yang lalu sudah diberi kesempatan untuk libur 1 minggu sebagai minggu tenang. Jadi Anda bisa mempersiapkan apa saja yang ada di materi sistem basis data ya. Nah, untuk hari ini di dalam ujian tengah semester nanti Anda persiapkan lembar folio. Jadi ditulis di folio ya, bukan diketik di Word. Kemudian hasilnya nanti setelah selesai Anda bisa scan atau difoto, kirimkan ke email saya. Kirim ke email ya. Atau kalau misalnya waktunya tidak cukup, berarti bisa dikirim lewat WhatsApp. Untuk waktunya kalau kita kuliahnya secara offline, waktunya kan sampai jam 12:15 ya. Nanti di sini saya beri waktu ada ya tambahan sedikit sampai jam 1. Kemudian untuk absensinya harus absen ya, Silahkan nanti masuk ke Siakat, kemudian absen di situ dan membuka link YouTube saya, karena untuk ujiannya nanti harus memperhatikan dan juga mengikuti sampai selesai ya. Untuk materinya nanti dari materi ujian tengah semester ya di sistem basis data, dulu waktu pertemuan terakhir sebelum minggu tenang sudah saya beritahukan, yaitu materinya mulai dari pendahuluan, maksudnya dari pengantar sistem basis data sampai pada normalisasi ya. Tapi kalau untuk normalisasinya masih tahapan normalisasi yang sederhana ya. Jadi masih dari yang tidak normal, normal ke-1, normal ke-2 sampai normal yang ke-3. Itu untuk yang perancangan di sistem basis data. Sudah siap semua mengikuti ujian tengah semester ya. Jadi saya ulang, nanti untuk pengerjaannya dari soal 1 sampai yang terakhir ditulis di folio, kemudian Anda scan atau difoto, kemudian kirim ke email saya. Atau kalau misalnya waktunya tidak cukup, di foto kirim ke WhatsApp. Waktunya hanya sampai jam 1. Kalau misalnya Anda lebih dari jam 1, saya anggap Anda tidak mengikuti ujian tengah semester. Paham ya? Dari syaratnya untuk mengikuti ujian tengah semester di hari ini. Sudah siap dari kelas TIP 19-2, Mbak Mulyani, Mbak siapa? Mas, ini ada 4 atau mungkin ada tambahan atau ada yang satunya ke malam ya. Jadi kalau misalnya yang malam memang sudah ujian ya,
tinggal nanti untuk yang kelas pagi. Ya, saya mulai saja. Perhatikan untuk soal-soalnya. Ujian tengah semester, mata kuliah sistem basis data untuk yang teori. Soal yang pertama ini berhubungan dengan ruang lingkup di sistem basis data. Soal 1, sistem file tradisional itu berorientasi pada program aplikasi dan setiap aplikasi berdiri sendiri. Yang saya tanyakan dari soal nomor 1 di sini adalah jelaskan tujuan dan manfaat penggunaan basis data. Ya, jelaskan. Jadi kalau Anda memberikan jawaban dari pertanyaan saya, karena di situ jelaskan, ya dijelaskan, mungkin bisa ditambah dengan kalimat dari Anda sendiri. Jadi tidak persis mencontoh, mungkin Anda membuka buku atau apa ya, jadi bisa ditambahkan dengan kalimat-kalimatnya sendiri. Jadi lebih jelas, bisa memberikan pengertiannya atau penjelasan tujuan dan manfaat penggunaan basis data. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, arsitektur sistem basis data itu adalah kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Ya, fungsinya dari arsitektur sistem basis data ini adalah memisahkan antara fisik basis data dan program aplikasi pemakai. Pertanyaannya, jelaskan tentang arsitektur 3 skema. Itu ada, saya menulisnya sedikit kurang ya, arsitektur maksudnya ya. Jelaskan tentang arsitektur 3 skema. Jelaskan. Jadi arsitektur yang pertama itu apa? Penjelasannya ini. Arsitektur yang kedua, penjelasannya ini. Kemudian arsitektur yang ketiga, penjelasannya ini. Jadi jangan menyebutkan saja, di situ bukan hanya sebutkan ya, tapi jelaskan. Itu yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, sebutkan keterbatasan sistem file basis data. Keterbatasannya apa? Keterbatasan dalam hal apa? Kemudian keterbatasannya dalam hal ya, yang Anda tahu tentang keterbatasan di sistem file basis data itu apa ya. Nanti bisa Anda berikan jawaban untuk soal nomor 3. Sudah paham ya untuk soal 1, soal 2, soal 3. Lanjut yang berikutnya, nomor 4, masih di ruang lingkup sistem basis data. Database Management System atau DBMS itu adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi dari pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan adanya koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada
sistem basis data. Pertanyaannya, sebutkan komponen-komponen utama dalam DBMS. Sebutkan komponen-komponen utama dalam DBMS. Kalau ini sebutkan, ya, penjelasannya hanya sedikit. Nomor 5, jelaskan hal-hal di bawah ini, yaitu Foreke, Komposit K, entitas. Perhatikan soal nomor 5. Tambahkan 2 hal-hal yang berhubungan dengan ERD. Jadi Anda menyebutkan bebas ya, yang berhubungan dengan ERD itu apa. Mungkin Anda bisa menjelaskan, kalau di situ sudah ada entitas, bisa memberikan tentang atribut, tentang struktur, tentang relasi. Ya silakan. Jadi untuk yang 2 poin itu tidak saya tulis di situ untuk yang nomor 5, tapi Anda menambahkan hal-hal yang berhubungan dengan ERD. Bebas ya. Perhatikan soal nomor 5, jadi ada tambahan tersendiri. Selain Foreke, komposit, entitas, Anda menambah 2 hal lagi, bebas. Tidak ada yang harus keterkaitan. Ya, maksudnya tidak ada ketentuan dari saya, tidak ya. Jadi Anda bisa menyebutkan sendiri. Paham ya? Perhatikan tuh jawaban nomor 5. Nanti kalau misalnya Anda memberikan hanya 3 penjelasan, itu berarti masih kurang 2 ya. Jadi yang 2, tambahan 2 itu silahkan ditambahkan sendiri, bebas. Nomor berikut ini tentang perancangan database. Perancangan database yang pertama, Anda nanti diminta menjelaskan tentang ERD. ERD itu apa? Simbol-simbolnya apa? Kemudian yang saya beri garis warna merah, tulisan warna merah, buatlah perancangan ERD sistem komputerisasi untuk kantin sekolah. Sekolah itu di SMA boleh, di sekolah pada universitas boleh ya. Silakan Anda buat ERD, kemudian dilengkapi dengan pemetaan kardinalitas, harus lengkap. Kalau masih hanya entitas, atribut, dan relasi, berarti perancangan Anda masih belum sempurna. Kemudian jumlah, perhatikan yang saya sebutkan, untuk jumlah entitas itu minim 4. Jadi boleh ditambah-tambahkan. Jadi tidak hanya 2 ya, tapi minim 4. Nomor 2 dalam perancangan database, apa yang dimaksud dengan atribut komposit, atribut turunan, atribut multi, dan atribut single. Kemudian Anda diminta memberikan gambar dengan contohnya. Jadi misalnya saja atribut komposit, Anda menggambarkan di dalam ERD untuk misalnya mahasiswa dengan mata kuliah, itu yang contoh-contoh aja ya, tapi yang lain lah ya untuk contoh-contohnya, tidak harus antara entitas mahasiswa dengan dosen, yang lain. Banyak sekali kasus-kasus yang bisa diambil
untuk contoh atribut komposit ya. Jadi saya menginginkan di sini bisa berbeda dengan contoh yang sudah saya berikan di teori. Perhatikan untuk yang nomor 2 ya, atribut komposit contohnya apa, gambarnya seperti ini. Atribut turunan gambarnya seperti ini ya, karena kan banyak kasus-kasus yang bisa dibuat dengan atribut turunan kemudian komposit dan lain sebagainya ya. Yang nomor 2 paham ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3, buatlah suatu perancangan sistem komputerisasi dari penjualan furniture atau mebel, meliputi yang Anda buat nanti ERD, tabel relasi, normalisasi ya, jumlah entitas lebih dari 5 dan atributnya dibuat lengkap. Misalnya penjualan tuh ada konsumen ya, nanti jangan hanya atributnya 2 saja, misalnya ID konsumen sama nama konsumen, jangan ya, tapi atributnya dibuat lengkap ya, dari ID, nomor, nama, alamat ya, dan lain sebagainya ya. Silakan Anda rancang sendiri. ERD-nya tabel relasi, masih ingat ya, tabel relasi, dan normalisasi. Normalisasinya nanti buat saja sampai tahapan boleh normal yang satu, normal satu sama normal yang kedua. Jadi mulai dari yang tidak normal, normal ke 1 sama normal kedua. Ya, karena di situ hanya sedikit ya untuk penjualan mebel ya. Atau mungkin ada lengkapi sampai normal tingkat yang ketiga juga boleh, silakan ya, tambahkan aja di situ. Jadi saya ulang bahwa dalam pembuatan perancangan di sini untuk komputerisasi penjualan mebel lengkap ya, mulai dari ERD Anda buat, ada kardinalitasnya, pemetaannya, tabel relasinya. Kalau tabel relasi otomatis mesti ada primary key sesuai dengan yang di ERD, dan normalisasi itu juga berkaitan dengan ERD-nya. Jadi kalau misalnya nanti tidak sama ya, berarti di dalam perancangan itu keliru, nanti Anda membuat di program juga salah ya. Itu yang nomor 3. Jadi dipahami untuk yang soal nomor 3. Silahkan nanti dibuat untuk komputerisasi penjualan mebel, ada ERD, tabel relasi, dan normalisasi. Ketentuannya, syaratnya untuk entitasnya lebih dari 5, jangan hanya 2 ya, lebih dari 5. Boleh Anda buat sampai 7 ya, silahkan untuk pengembangannya. Kemudian yang nomor 4, jelaskan langkah-langkah dalam pembuatan normalisasi. Langkah-langkah dalam pembuatan normalisasi itu dari tahapan yang tidak normal itu seperti apa langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan normal ke-1, normal ke-2, normal ke-3 saja, sampai batasan normal ke-3 ya. Jadi saya tidak sampai ke normal ke-4 atau ke normal ke-5. Batasannya itu aja, normal yang ke-3. Ada pertanyaan? Nanti kalau dalam hal ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat WA, Anda chat ke saya. Mungkin ada yang belum paham tentang soal-soal yang saya berikan, silahkan ya ditanyakan. Jadi untuk jawabannya agar tidak menyimpang dari apa yang saya tanyakan ya. Jadi saya menanyakan tentang langkah-langkah dalam pembuatan normalisasi, tapi Anda jawabnya yang lain. Nah ini
sudah mengurangi poin nilai. Nanti dari setiap soal saya memberikan poin-poin penilaian. Waktunya saya ulang lagi, batasannya adalah jam 1. Saya tunggu sampai jam 1. Silahkan Anda kerjakan nanti, kemudian buka YouTube saya, karena saya tidak memberikan dalam bentuk PPT untuk di share di WA, tapi dibuka di YouTube-nya ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang ke-9 ya. Nanti di dalam pembahasan setelah ujian tengah semester, berarti pembahasan-pembahasan yang lain yang masih berhubungan dengan sistem basis data untuk normalisasi. Karena di normalisasi yang kemarin saya hanya memberikan batasan materi yang sederhana, istilahnya dari pembuatan ke tabel, kemudian di dalam ERD dan seterusnya yang masih simple ya. Ya, itu saja saya kira untuk penjelasan dari soal-soal ujian tengah semester di di mata kuliah sistem basis data untuk kelas TIP 19.2. Tetap semangat untuk mengikuti kuliah online. Sehat selalu, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.